Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nafisa Absari dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk 21.03.2845. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, untuk pertanyaan pertama, Islam pada masa kekuasaan dinasti Umayyah di Spanyol pernah mencapai puncak kejayaannya dan mempunyai pengaruh terhadap Renaissance di Eropa. Jelaskan bagaimana keharuman Islam dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebangkitan Eropa. Di Spanyol, Islam memainkan peranan yang sangat besar, dan masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad, menunjukkan bahwa Islam itu mempunyai sejarah panjang di Spanyol. Spanyol adalah negara yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat di Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai komunitas, baik agama maupun bangsa. Semua komunitas itu memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan sastra dan pembangunan fisik di Spanyol. Adapun ilmu pengetahuan yang maju pada masa itu adalah bidang filsafat, fikih, sains, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Semua itu sangat maju sekali ya di zamannya itu. Kemudian kemegahan pembangunan fisiknya juga berkembang pesat, dan pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Az-Zahra, Istana Zakfariyah di Saragossa, Tembok Toledo, dan lain sebagainya. Selain menghasilkan banyak pemikir, faktor pendukung kemajuan yang lainnya yaitu ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan beribawa yang mampu mempersatukan kekuatan Islam seperti Abdurrahman Al-Wasid, Abdurrahman An-Nasir, dan lain sebagainya. Dan keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan ilmiah yang terpenting di antara penguasa dinasti Umayyah di Spanyol. Dalam hal itu adalah Muhammad bin Abdurrahman dan Al-Hakam II Al-Muntashir. Kemudian, toleransi beragama juga ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka juga ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Spanyol. Meskipun ada persaingan yang sengit antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol, hubungan budaya dari timur dan barat tidak selalu berpeperangan. Sejak abad ke-11 Masehi dan seterusnya, banyak sarjana mengadakan perjalanan dari ujung barat wilayah Islam ke ujung timur sambil membawa buku-buku dan gagasan-gagasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam terpecah dalam beberapa kesatuan politik, tetapi masih memiliki kesatuan budaya. Nah, kemudian apa sih hubungan majunya Islam di Spanyol terhadap kebangkitan Eropa? Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya, terutama dalam bidang pemikiran dan sains. Di samping bangunan fisik yang terpenting di antaranya adalah pemikiran Ibnu Ar-Rusyid yang menganjurkan kebebasan berpikir. Dia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara memikat minat semua orang yang berpikiran bebas. Ia menghadap dan mengedepankan sunatullah menurut pengertian Islam terhadap patriotisme. Demikian besar pengaruhnya di Eropa hingga di Eropa timbul gerakan Averroisme atau Ibnu Rashidinisme yang menuntut kebebasan. Berawal dari gerakan inilah Eropa di kemudian hari lahir reformasi pada abad ke-16 dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Buku-buku Ibnu Rushd ini dicetak di banyak tempat. Pengaruh peradaban Islam ke Eropa ini berawal dari banyaknya pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordova, Seville, dan lainnya. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku karya ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahan itu ada di Toledo. Kemudian, mereka pulang ke negerinya, mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Universitas pertama di Eropa adalah Universitas Paris yang didirikan pada tahun 1231 Masehi. Setelah wafatnya Ibnu Rushd di akhir zaman pertengahan, Eropa baru berdiri 18 buah universitas. Di dalam universitas yaitu ilmu yang mereka peroleh di Universitas Islam diajarkan.
Pengaruhnya itu berlangsung sejak abad ke-12 Masehi yang menimbulkan gerakan kebangkitan kembali Renaissance atau pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa Selatan yang menyebabkan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani, klasik, dan Renaissance pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia. Gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Nah, pertanyaan kedua, faktor penghantar, kejayaan, dan penyebab kemunduran Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kemajuan umat Islam, baik pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam yang mendorong umatnya maju, Islam sebagai rahmat seluruh alam, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Faktor eksternal antara lain yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua itu ada gerakan terjemah. Nah, pada masa periode klasik, usaha-usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut, di atas, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya dalam kehancuran yaitu yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, adanya latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Ali. Syiah dan Khawarij terus terjadi. Nah, penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak sekali menyedot kekuatan dari pemerintah dinasti Umayyah. Yang ketiga, pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dengan Arabia Selatan atau yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing, yang menyebabkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Dan keempat, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan golongan agama. Banyak sekali yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Kemudian yang terakhir, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib yang akan mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Nah, di antara faktor-faktor penyebab kemajuan dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama, keberhasilan dua khalifah awal, Abu Abbas dan Al-Mansur dalam meletakkan fondasi kepemimpinan yang kuat dan berwibawa. Keberhasilan keduanya telah mendorong pemerintah pada masanya dan masa-masa pemerintah selanjutnya di periode awal mencapai stabilitas politik dan kehidupan masyarakat. Yang kedua, dinasti ini berhasil mengambil pelajaran dari kehancuran dinasti Umayyah sehingga mampu menerapkan kembali prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan. Yang ketiga, terbentuknya persatuan atau ijtihad yang kuat antara para khalifah dan ilmuwan, dan kecintaan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama. Yang keempat, terjadinya asimilasi yang mendorong gerakan hebat dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, pada periode awal, kekhalifahan sudah terbentuk tentara yang profesional. Penyebab kemunduran Bani Abbasiyah itu
Pertama itu karena kelemahan khalifahnya. Jadi dalam Bani Abbasiyah itu khalifah tidak diberi kekuasaan penuh sehingga muncul kelemahan dalam politiknya. Kemudian yang kedua itu persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah bersekutu dengan bangsa orang-orang Persia dan tidak memilih orang-orang Arab karena akan sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Perpecahan itu menyebabkan runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah. Selanjutnya terjadi karena kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar, yang disebabkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyak terjadinya kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Pengeluaran juga membengkak disebabkan kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. Jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kemudian, adanya konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, kekecewaan mendorong sebagian mereka melakukan gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik, yang kemudian gerakan ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Al-Mansur berusaha keras memberantasnya. Al-Mahdi bahkan perlu mendirikan jabatan khusus untuk mengawasi kegiatan dan melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Akan tetapi semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Konflik yang melatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Islam dan Zindik atau Ahlus Sunnah dan Syiah, tetapi juga antara aliran dalam Islam. Yang terakhir itu ancaman dari luar. Nah, faktor-faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur adalah yang pertama itu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Nah, baik, untuk pertanyaan ketiga adalah ibrah yang bisa diteladani dari 3 masa kerajaan Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Nah, ibrah atau pelajaran yang bisa diteladani dari 3 masa kerajaan ini adalah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya universitas-universitas sehingga menciptakan para pemikir-pemikir yang membuat peradaban di 3 kerajaan besar ini berkembang dengan cepat. Di samping itu, adanya semangat yang besar dari mereka dalam mencari ilmu tanpa mempedulikan perbedaan suku, agama, ras, dan bangsa yang menyebabkan perkembangan intelektual semakin cepat dan menyebabkan kerajaan itu maju. Untuk pertanyaan keempat, teori dan cara penyebaran Islam masuk dan tersebar di Asia Tenggara. Nah, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara. Seperti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, Cina, dan India. Yang pertama, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab. Dikemukakan oleh John Crawford. Menurutnya, Islam datang dari Arab melalui pedagang. Buktinya, catatan Cina mengatakan orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perdagangan di Kanton sejak tahun 300 Masehi. Pedagang Arab yang ke Cina singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka, karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan. Kemudian pedagang Arab ini tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara, dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab. Perkampungan ini juga menjadi tempat untuk berdagang. Ada juga pedagang Arab yang menikah dengan wanita tempatan, orang asli gitu ya, dan menyebarkan Islam. Karena sebagian besar pedagang menggunakan jalur laut sebagai sarana transportasi, maka pada masa menunggu angin muson atau musim digunakan oleh pedagang Arab untuk mengembangkan Islam. Adapun beberapa bukti dari teori ini yaitu kampung Arab di Sumatera Utara, yaitu Ta'syih, persamaan penulisan dan kesastraan Asia Tenggara dan Arab, budaya dan musik pengaruh dari Arab serta dabus dan tarian zafin. Karya yang menceritakan perislaman raja tempatan oleh syekh dari tanah Arab. Contohnya hikayat Raja-Raja Samudera Pasai mengatakan Raja Malik diislamkan oleh ahli sufi dari Arab, yaitu Syekh Ismail. Yang kedua itu dari Cina ya, dikemukakan oleh E.G. Eredia dan S.K. Fatimi. Menurut Eredia, Kanton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudian berdagang di Asia Tenggara di samping menyebarkan Islam. Sedangkan menurut Fatimi, pedagang Cina
Canton pernah berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Adapun bukti kedatangan Islam dari Cina, pada batu bersurat di Terengganu, batu nisan yang punya ayat Al-Quran di Pekan Pahang. Wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid di Kelantan, Melaka, dan Jawa, yaitu seperti bumbung pagoda, ciri khas atap genteng dari Cina. 3. Teorinya berasal dari India atau Gujarat. Dikemukakan oleh Hur Ronje, menurutnya Islam datang dari Gujarat atau India dan pantai Coromandel di semenanjung India. Nah, beberapa bukti dari teori ini yaitu terdapat batu marmer pada batu nisan yang mempunyai ciri buatan India, contohnya di batu nisan Raja Malik Pasai. 2. Unsur budaya India amat banyak kita jumpai di negara-negara Asia Tenggara. Dan terakhir, pertanyaan kelima, yaitu teori masuknya Islam di Indonesia dan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, sebenarnya banyak sekali teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, tapi saya hanya mengambil beberapa yang terkenal saya. Yang pertama itu teori Gujarat, sama seperti teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Teori ini mempunyai teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan Gujarat karena pandangannya mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi dan pelakunya adalah pedagang India Muslim. Bukti-bukti dari teori ini yaitu adanya batu nisan Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yakni Malik As-Soleh. Relief nisan tersebut bersifat Hinduistis yang mempunyai kesamaan dengan nisan yang terdapat di Gujarat. Kedua, adanya kenyataan bahwa agama Islam disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia Cambai atau Gujarat, Timur Tengah Eropa. Nah, kedua, teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka, yang lebih menguatkan teorinya dengan mendasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata dan Makkah sebagai pusat, atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 karena kenyataannya di Nusantara pada abad itu telah berdiri suatu kekuatan politik Islam. Maka sudah tentu Islam masuk jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Pada tahun 674 Masehi telah terdapat perkampungan perdagangan Arab Islam di pantai Sumatera Barat, bersumber dari berita di Cina. Kemudian berita Cina ini ditulis kembali. Timbulnya perkampungan perdagangan Arab Islam ini karena ditunjang oleh kekuatan Laut Arab dan keterangan tentang peranan bangsa Arab dalam dunia perniagaan seperti di atas kemudian dikuatkan dengan kenyataan sejarah adanya perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatera di abad ke-7. Maka terbukalah kemungkinan peranan bangsa Arab dalam memasukkan Islam ke Nusantara. Dan yang terakhir, ini teori Persia. Pencetus teori ini adalah Hussein Jaganingrat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia, singgah ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13. Teori ini lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Nah, di antaranya yang pertama itu peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Yang kedua, adanya kesamaan antara ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj, sekalipun Al-Hallaj telah meninggal pada tahun 310 Masehi. Kemudian, Wali Songo. Wali Songo ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Bahkan, mereka adalah perintis utama dalam bidang dakwah Islam di Indonesia, sekaligus pelopor penyiaran Islam di Nusantara. Dalam proses penyebaran Islam, terutama di Tanah Jawa, salah satu yang paling menonjol adalah penyebaran Islam yang sebagaimana dilakukan oleh para Wali Songo dengan pendekatan kebudayaan yang khas. Memaknai Wali Songo bukan berarti sedang memaknai satu tokoh, melainkan banyak tokoh. Ada 9 ya, Wali Songo. Karena Songo itu artinya 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo adalah wali yang menyebarkan Islam tanah Jawa berjumlah 9 orang. Dalam proses penyebarannya, para wali menerapkan pendekatan akulturasi. Dalam artian, para wali menyadari bahwa sebelum Islam datang ke Jawa, sebelumnya masyarakat Jawa pasti sudah mengenal kebudayaan dan ajaran lain para Islam. Karenanya, untuk menghindari kontak
kontak kebudayaan yang sifatnya konfrontatif dan terjadinya ketegangan, justru secara sadar para wali menggunakan pendekatan itu, yakni Islam Jawa sebagai pintu masuknya Islam sebagai sesuatu yang baru kepada masyarakat Jawa yang telah mengenal kebudayaan lain di pra Islam. Contoh dari akulturasi tersebut adalah digunakannya wayang kulit dan gamelan sebagai media dakwah. Digunakanlah jalur akulturasi kebudayaan dengan harapan bahwa masyarakat Jawa kan membuka hati bagi Islam sebagai kebudayaan dan ajaran yang notabene-nya baru diterima dengan baik. Dengan demikian, peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa sangatlah penting karena berhasil mengakulturasikan kebudayaan Islam dengan kebudayaan Jawa serta menggunakan nilai toleransi dalam proses penyebarannya hingga akhirnya Islam berkembang pesat dan menjadi agama terbesar di Pulau Jawa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.